Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Lutfia Ibrahim dengan NIM 64211765. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Berikut contoh data penelitian terkait kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja. Dari data penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu kompensasi dan motivasi kerja, dan satu variabel dependen yaitu kinerja. Dari data yang sudah direkap, ada kurang lebih 30 responden yang telah menjawab pertanyaan di masing-masing variabel. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Dan sebagai contoh, saya akan melakukan uji validitas di variabel kompensasi. Data kompensasi ini akan saya pindahkan ke program SPSS dengan cara memblok semua data kompensasi, lalu copy, dan kita ke program SPSS. Klik paste di data view. Kemudian, kita ke variabel view terlebih dahulu untuk mengelola data variabel. Pada bagian nama ini, saya akan mengubahnya menjadi kompensasi 1 sampai 4 dan total. Setelah itu, saya juga akan mengubah angka desimal ini menjadi 0. Dan mengubah measure menjadi ordinal. Setelah semuanya diubah, kembali lagi ke data view untuk melihat hasilnya seperti ini setelah diubah. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita pindahkan semua data ke variables dan pastikan semua sudah di checklist. Person to tell flag significant correlation, lalu klik OK. Dan ini hasilnya. Ini adalah hasil dari R hitung, yaitu 0,689. Dan selanjutnya, saya akan cari nilai di R tabel, yang bertujuan untuk membandingkan dengan nilai R hitung ini. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data ini dinyatakan valid. Selanjutnya, kita buka data R tabel. R tabel sama dengan N. Karena N atau jumlah responden kita 30, maka kita cari pada tabel distribusi nilai 5%. Kita cari N30 di taraf signifikan 5%, yaitu hasilnya 0,361. Dan untuk R hitung tadi itu kan 0,689, yang artinya R hitung ini lebih besar daripada R tabel 0,361. Maka data ini dinyatakan valid. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian reliabilitas. Caranya yaitu pilih menu Analyze, lalu Scale, pilih Reliability Analysis, dan pindahkan semua data kompensasi dari 1 sampai 4 ke Items. Lalu klik Statistik, dan Checklist Descriptive for Scale if Item Delete. Lalu Continue, dan klik OK. Dan keluar hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai alfa, yaitu sebesar 0,768. Yang artinya nilai ini lebih besar daripada R tabel sebelumnya, yaitu 0,361. Maka,
Data ini dinyatakan reliable. Baik, setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya saya akan melakukan uji regresi linear berganda. Sebelum itu, kita harus memahami konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh secara parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Selain itu, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dan koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, ada perumusan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis yang akan diuji, yaitu yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh X1 terhadap Y, dan hipotesis 2, terdapat pengaruh X2 terhadap Y, dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Dan saya menggunakan tingkat kepercayaan di 95% atau alfa 0,05. Ini standar statistiknya memang seperti ini. Alfa 0,05. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Jika nilai sig kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai sig lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah rumus T tabel. Sama dengan alfa per 2 banding N minus K minus 1. Untuk lebih jelasnya, alfa adalah tingkat kepercayaan. 0,05 bagi 2 hasilnya 0,025. N adalah jumlah responden. Jumlah responden di sini ada 30. Sedangkan K, jumlah variabel independen, yaitu 2. Yang pertama, kompensasi, dan yang kedua, motivasi kerja. Dikurang 1. Jadi hasilnya 27. Setelah mengetahui hasil dari alfa per 2 banding N minus K minus 1, setelah itu kita akan mencari 0,025 banding 27 di distribusi T-tabel. Kita buka distribusi T-tabel. Nah, di sini saya sudah buka titik presentasi distribusi T-tabel. Kita akan mencari di titik 0,025, lalu di 27. Hasilnya 2,051. Jadi hasil dari nilai untuk T-tabelnya adalah 2,051. Dan untuk dasar pengambilan uji F adalah jika nilai sig kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai sig lebih dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikut adalah rumus F tabel. Sama dengan F buka kurung K banding N minus K tutup kurung. Untuk lebih jelasnya, K di sini adalah jumlah variabel independen, dan N di sini adalah jumlah responden. Setelah mengetahui hasil dari F buka kurung K banding N minus K, yaitu 2 banding 28, lalu kita akan mencari di distribusi F-tabel. Kita buka distribusi F-tabel. Nah, 28 banding 2. Itu hasilnya untuk F-tabel 3,34. Jadi nilai F-tabel yaitu sebesar 3,34.
Nah, setelah itu saya akan lanjut pengujiannya menggunakan SPSS. Di sini saya sudah ada data kurang lebih 30 responden yang akan saya pindahkan ke program SPSS. Sebelumnya, saya akan buka program SPSS terlebih dahulu, lalu klik variable view untuk mengelola data. Untuk bagian nama di sini, saya akan ubah menjadi X1, X2, dan Y. Dan saya akan menambahkan uh, label untuk X1 yaitu kompensasi, dan X2 motivasi kerja, dan Y kinerja. Lalu klik data view. Nah, di sini variabelnya sudah berubah menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu, saya akan kembali ke Excel lagi untuk mengcopy data dan akan saya pindahkan ke program SPSS. Copy, lalu ke data SPSS, paste di data view. Nah, setelah sudah dipaste, saya akan memulai untuk menguji data berikut, yaitu dengan pilih Analyze, lalu Regression, Linear. Nah, di sini untuk kompensasi dan motivasi kerja, kita pindahkan ke Independent, sedangkan kinerja di Dependent. Lalu klik OK. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian saya akan gunakan hasil ini untuk uji T, uji F, dan koefisiensi determinasi. Pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 dengan uji T. Untuk mempermudah, saya sudah siapkan ringkasan output SPSS dan saya akan bahas satu persatu. Pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai sig sebesar 0,401 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung yaitu sebesar 0,854 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh H1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai sig sebesar 0,820 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 0,230 lebih kecil daripada T tabel 2,051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh H2 terhadap Y. Selain itu, ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Pengujian hipotesis ketiga ini atau H3 diketahui nilai sebesar 0,623 lebih besar daripada 0,05 dan nilai F hitung sebesar 0,482 lebih kecil daripada F tabel 3,34 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh H1 dan H2 terhadap Y. Dan untuk koefisien determinasi, berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,034, sehingga mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 34%.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.